Para sastrawan boleh bicara apa saja tentang saya. Yang jelas, saya mengenal mereka, kapan mereka lahir dan kapan mereka mati. Di tempat sayalah mereka lahir, dan di tempat saya juga kuburannya. HB Yasin kepada Agus R. Sarjono dan M. Ridho AC dalam sebuah wawancara. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, segar, dan sejahtera. Kembali Oma Simak Channel bersama Satu Pena TV hadir untuk menyampaikan apa dan siapa yang patut ditampilkan melalui kanal publik ini. Masih dalam serial 10 tokoh sastra yang patut disimak, kali ini kita simak tokoh legendaris dalam kesusastraan Indonesia. Bukan karena karya fiksinya, tetapi karena kerja seni tiada hentinya. Karena tokoh satu inilah kita semua memahami peta kesusastraan Indonesia, baik itu berupa kritik sastra, pembabakan sejarah sastra, sastrawan dan karyanya. Beliau adalah HB Yasin. Ya, nama HB Yasin tidak dapat dilepaskan dari jagat kesusastraan Indonesia. Dari HB Yasinlah kita mengenal apa siapa itu Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66. Dia jugalah yang menobatkan penulis-penulis Indonesia menjadi ikon sastra di setiap zamannya. Seperti Amir Hamzah, Raja Pujangga Baru, Chairil Anwar, pelopor Angkatan 45, dan banyak lagi istilah serta julukan yang dia berikan sebagai hasil resensinya terhadap karya-karya penulis saat itu. Siapakah sesungguhnya HB Yasin, tokoh yang juga dijuluki Paus Sastra Indonesia ini? Lahir di Gorontalo 13 Juli 1917, HB Yasin menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS Balikpapan. Lalu ikut ayahnya pindah ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan pendidikan HBS di sana. Pada saat itu, dia sudah mulai menulis dan karya-karyanya dimuat di beberapa majalah. Setelah sempat kembali ke tanah kelahirannya Gorontalo dan bekerja di kantor asisten residen selama beberapa waktu, dia menerima tawaran Sultan Takdir Ali Syahbana untuk bekerja di Badan Penerbitan Balai Pustaka tahun 1940. Tak lama kemudian, ia menjadi redaktur berbagai majalah budaya dan sastra, antara lain Panji Pustaka, Mimbar Indonesia, Senit, Sastra, Bahasa dan Budaya, serta Horizon. Di sana, HB Yasin mulai menulis cerita pendek dan puisi, namun tak lama kemudian memutuskan untuk memfokuskan diri dalam menulis ulasan dan kritik sastra. Pada tahun 1953, Yasin mendaftar ke jurusan sastra Universitas Indonesia, sekaligus juga menjadi dosen mata kuliah sastra Indonesia modern. Selulus dari sana, tahun 1957, ia mendalami ilmu perbandingan sastra di Yale University, Amerika Serikat. Sempat dipecat karena ikut tanda tangan Manikebu versus Lekra, tapi kemudian diangkat kembali setelah era Orde Lama tumbang. Namun teman-teman, di era Orde Baru, ia tersandung hukum gara-gara memuat karya tulis yang dianggap menghina Tuhan. HB Yasin tampil membela dan melindungi sang penulis dengan pledoi yang ia beri judul Imajinasi di Depan Pengadilan. Karya-karya HB Yasin sebagai pejuang sastra Indonesia antara lain Angkatan 45, Tifa Penyair dan Daerahnya, Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai Jilid 1-4, kemudian Heboh Sastra 1968 Suatu Pertanggungan Jawab,
lalu sastra Indonesia sebagai warga sastra dunia, dan pengarang Indonesia dan dunianya. Sejumlah penghargaan bergengsi dianugerahkan untuk dedikasinya, seperti Satya Lencana Kebudayaan dan Anugerah Seni dari Negara Republik Indonesia. Diangkat sebagai anggota Akademi Jakarta seumur hidup, Raymond Magsaysay Award, Profesor Atheeu Award, dan hadiah Martinus Nijhoff dari Prins Bernhard von Belanda atas terjemahan Max Havelaar karya Multatuli. Teman-teman, apa yang membedakan kritik sastra ala H.B. Yasin dengan sebagian kritikus sastra lain yang berangkat dari dunia akademis? Cinta. Iya, dalam menganalisis karya-karya para penulis, H.B. Yasin lebih mengandalkan akal budinya sendiri daripada mengandalkan teori-teori sastra. Dan ini digerakkan oleh kecintaannya kepada sastra. Analisis, resensi, kritik, apapun itu namanya, bergabung menjadi satu kesatuan dalam dirinya ketika ia berhadapan dengan sebuah karya sastra. Boleh dikata, ia tidak membawa pisau bedah dari luar, lalu dengan dingin mengurai sebuah karya sastra. Justru dari karya itu sendirilah ia berangkat untuk mengarunginya. Artinya, ia membaca dan membaca sebuah karya dengan sungguh-sungguh sambil menemukan kelebihan dan kekurangan serta pesan yang terkandung di dalamnya. Dan teman-teman, kita tahu kan, membaca langsung dengan sungguh-sungguh suatu karya sastra adalah prosedur pertama dan utama bagi siapapun yang hendak terjun menjadi kritikus. Seorang H.B. Yasin berhasil menggabungkan laku kritikus dengan laku pecinta dan penikmat sastra sekaligus. Hal ini tidak terlepas dari posisinya sebagai redaktur di hampir semua media sastra saat itu. Sebagai redaktur, ia menjalankan kerja dasar seorang kritikus, yaitu membaca, memberi catatan, membaca dengan penuh apresiasi dan kritis. Semua itu dilandasi oleh kepekaan intuisi, ketelitian, kesabaran, dan cinta. Ia bersedia membaca dan mengapresiasi semua karangan yang masuk, menolak karangan yang dianggapnya buruk, bahkan memberi catatan dan usulan. Tanpa teori, tanpa rumus tertentu, ia bertemu langsung, muka dengan sebuah karya. Ini menyebabkan H.B. Yasin dikenal sebagai penemu bakat dan pemberi keabsahan seseorang menjadi sastrawan. H.B. Yasinlah yang dengan sabar tak putus-putusnya mengabarkan fenomena sastra Indonesia modern langsung dari gelanggang kesastraan kepada masyarakat umum. Teman-teman, sikap H.B. Yasin sebagai redaktur sastra yang bekerja karena cinta ini dapat kita temui pada kumpulan surat-suratnya semasa menjadi redaktur sastra dalam buku H.B. Yasin Surat-surat 1943-1983 yang diedit dan diberi kata pengantar oleh Pamusuk NST terbitan Gramedia. Berikut sekedar contoh akan dibacakan cuplikan surat H.B. Yasin bagaimana ia membesarkan hati seorang calon penulis sembari tetap memberi pertanggungjawaban selaku seorang redaktur. Jakarta, 1 Agustus 1957. Saudara Syahril, sebelum seseorang menjadi ternama, dia tidak bernama. Makanya dia jadi ternama semata-mata karena kemampuannya, bukan karena orang lain. Kalau karya Sitor Situmorang dan Toto Sudarto Bachtiar pernah dimuat dalam mimbar Indonesia, bukan atas pertimbangan keharuman nama mereka, tapi semata-mata atas pertimbangan kekuatan sajak mereka. Bahkan saya mempunyai kebiasaan, biarpun orang ternama, kalau karangan yang dikirimnya kepada saya menurut pertimbangan saya tidak baik,
tentulah saya tolak. Sebab saya tahu bahwa seseorang pengarang yang baik membuat juga karangan-karangan yang kurang baik. Karena itu perlu senantiasa berhati-hati, jangan terbeo-beo. Saudara perhatikanlah majalah-majalah Panji Pustaka di masa Jepang, Pancaraya di masa Revolusi, Mimbar Indonesia sejak 1947, Zenit, Seni, dan Kisah. Banyak pengarang debutan yang kemudian ternyata memang punya bakat yang baik. Khairil Anwar, Idrus, Pramudia Anantatur, Nuraini, Waluyati, Rukiah, Yusak Ananda, dan lain-lain bukan dimuat karena mereka sebelumnya sudah punya nama. Tidak. Sebelum itu mereka belum bikin apa-apa dan belum ada karangannya dimuat di mana-mana. Maka janganlah saudara khawatir saudara belum punya nama. Teman-teman, selain sebagai kritikus sastra yang paling unik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, H.B. Yasin adalah seorang dokumentator sastra tiada bandingnya. Dan ini juga digerakkan oleh cinta matinya pada dunia sastra. Pusat Dokumen Sastra H.B. Yasin yang ia dirikan adalah bukti cinta yang melahirkan kesetiaan dan ketekunan seorang pecinta. Hampir seluruh sarjana atau akademisi susastra Indonesia tidak akan bisa untuk tidak mengunjungi Pusat Dokumen Sastra H.B. Yasin ketika membutuhkan referensi bagi karya ilmiah mereka. Begitu pula para sastrawan atau penulis yang sungguh-sungguh menjadikan sastra sebagai bagian penting dalam hidupnya pasti berkunjung atau setidaknya mewajibkan diri untuk bertandang ke sana. H.B. Yasin mendokumentasikan karya-karya sastra termasuk korespondensinya dengan para penulis sejak awal memasuki dunia tulis-menulis. Dan semakin tekun ia lakukan lebih dari 50 tahun. Yang ia kumpulkan bukan hanya karya sastrawan, melainkan segala dokumen yang diperkirakan akan berguna dalam memahami karya seorang sastrawan, seperti surat-surat pribadi, pengantar pengarang saat mengirimkan naskah, manuskrip, hingga kartu pos, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang H.B. Yasin turun tangan memecahkan persoalan yang dihadapi sastrawan, mulai dari hubungan pribadi hingga masalah ekonomi. Semua ini kemudian dia perluas dengan koleksi buku hingga menjadi Pusat Dokumentasi Sastra atau sering disebut PDS H.B. Yasin. Ini menjadi bukti kecintaan seorang H.B. Yasin kepada dunia sastra. Ia menjadi monumen dan warisan berharga bagi sastra modern Indonesia karena memang pada dasarnya sebagian besar sastrawan Indonesia mengirimkan karya mereka ke majalah sastra di mana H.B. Yasin duduk sebagai redaktur. Jikapun tidak, karya pertama mereka didokumentasikan di PDS H.B. Yasin. Yasin mengetahui dan menyimpan bukti kelahiran sastrawan-sastrawan Indonesia, kapan seorang Khairil Anwar lahir sebagai penyair, bagaimana N. Hadini menggapai puncak kesastraannya sebagai pengarang, dan lain-lain. Ia pun tahu siapa saja sastrawan tersebut yang sudah jarang berkarya, bahkan yang sudah tidak lagi menulis alias mati secara sastra. Kuburan mereka, yakni karya terakhir yang tidak disusul karya berikutnya, di PDS H.B. Yasin tersimpan dengan baik. Teman-teman, ketokohan H.B. Yasin di jagat sastra Indonesia sepertinya belum tertandingi hingga saat ini. Ketokohan putra kelahiran Gorontalo ini bertumpu pada dua sisi sekaligus, kritikus sastra dan dokumentator sastra. Kedua sisi ini menyatu pada dirinya di atas dasar cinta. Sampai di sini dulu teman-teman jumpa kita. Ikuti terus seri 10 tokoh sastra yang patut disimak persembahan
Satu Pena TV dengan Omak Simak Channel. Simak terus. Dah.